Bismillah, kita lanjutkan. Ini ada soal ya mengenai masih listrik dinamis. Kita baca soalnya. Rangkaian seperti gambar di samping. Ini ya. Bila saklar S ditutup, berarti ini ditutup ya. Maka daya pada R4, berarti ini dayanya berapa ya? Adalah berapa? Oke. Untuk mencari daya gitu ya, ada beberapa rumus yang perlu kalian ketahui. Ya. Yang pertama, yang disebut dengan daya itu bisa kita gunakan rumusnya adalah beda potensial dikalikan arus, di mana beda potensial adalah beda potensial pada titik-titik hambatan ini ya. Beda potensial pada hambatan 4 ohm ini. Ya, berarti titik misalkan ini titik A, ini titik B. Ya, berarti V-nya VAB gitu ya. Nah, terus yang kedua bisa juga kita gunakan I kuadrat dikalikan R. Ya. Oh iya, I-nya itu adalah arus yang mengalir melalui hambatan 4 ohm ini. Nah, gitu. Berarti IAB misalnya gitu ya. Nah, gitu. Juga sama ya. Arusnya adalah arus yang mengalir melalui hambatan 4 ohm. R-nya berarti R yang 4 ohm ini gitu ya. Bisa juga kita gunakan rumus V kuadrat dibagi R ya. Berarti V-nya VAB gitu ya. R-nya berarti yang 4 ohm. Begitu. Ini rumus-rumusnya tolong dihafalkan. Nah, yang kedua, kita butuh atau untuk mengerjakan soal seperti ini, kita butuh I kan ya. Jadi soal-soal ini, rumus-rumus ini sebenarnya kita butuh yang namanya I. Maka untuk mencari I, kita bisa gunakan hukum Kirchhoff yang kedua ya, untuk yang loop-nya ada 2, gitu ya. Oke, saya hapus dulu yang sebelah sini. Bentar ya, ini saya hapus dulu. Nah, kita bikin loopnya dulu. Nah, saya sarankan loopnya ini bergerak dari kutub positif aja dari sini ya. Nah, gitu ya. Jadi, nah seperti itu. Ini loopnya. Ini juga lihat kutub positifnya kan ini ya yang panjang. Berarti seperti ini. Nah, sehingga nanti I-nya itu saya sarankan itu searah dengan loop aja, gitu ya. Jadi kita misalkan yang di sebelah sini, misalnya ini adalah I1, gitu ya. Yang sebelah sini adalah I2. Nah, pertemuannya nanti akan kita dapatkan di sini adalah I3. Nah, ini loop 1 ya, ini loop 2. Nah, kita bisa kerjakan boleh I1 dulu atau I2 dulu. Nah, saya akan kerjakan dari loop 2 dulu ya. Jadi untuk yang loop kedua, sengaja. Nah, ini masih ingat ya, hukum Kirchhoff itu adalah sigma GGL ya, ditambah sigma I dikalikan R, ini harus sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang loop yang kedua ini, kita lihat di sini yang pertama kali disentuh oleh si loop ini adalah lihat set ya, berarti kutub negatif dulu ya, yang pendek dulu, berarti minus 6. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. Minus 6 ditambah, nah I-nya berarti di sini adalah ada I2 ya. Dia melewati ya, untuk I2 lihat dia tidak melewati suatu hambatan. Maka kita sebut hambatannya 0 aja ya. 0 dikali I2. Ya, ditambah. Nah, untuk I3 dia melewati hambatan 2 ohm. Berarti 2 dikalikan I3 ya, sama dengan 0 ya. Berarti minus 6-nya saya pindahin ke sebelah sana ya. Jadi sisa di sini adalah 2I3. 2I3 ya, ini sama dengan 6. Nanti kita akan dapatkan I3-nya ya sama dengan 6 bagi 2 berarti ya. Berarti 3 ampere. Itu untuk yang loop kedua. Untuk yang loop yang pertama sama dengan rumus yang sama adalah sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R ya sama dengan 0. Kita lihat GGL-nya lagi-lagi set ketemu dulu kutub negatif berarti minus 12 ya. Nggak ada lagi GGL-nya ya, tambah I1 ini melewati ini nih, I1 lihat dia melewati 4 ohm. Berarti 4 kali I1 ya ditambah, nah sama juga di loop yang pertama ini dia melewati yang apa? Yang I3 ya. Berarti 2 kali I3
sama dengan 0. Ya, ini 12-nya saya pindahin ya, jadi tinggal 4I1 ditambah 2, nah I3-nya sudah ada ya, 3 ampere. 3 ampere sama dengan 0, sama dengan 12, maaf ya. Ini pindahin ya, jadi minus 12 saya pindahin jadi 12. 4I1 sama, ditambah 6 ya, sama dengan 12, maka 4I1 sama dengan 6, maka I1-nya kita akan dapatkan 6/4 ya, alias 3/2 ampere ya. Nah, nanti I1-nya ini 3/2 ya. Nah, ini I1 juga sama ya, I1. Nah, nanti ini adalah 1,5 ampere. Nah, mendapatkan I-nya kan bisa nyari daya pada R4 ya. Kita bisa pakai rumus ini, I kuadrat kali R ya. Bisa. Coba, berarti nanti kita akan dapatkan, ini saja, berarti P sama dengan I kuadrat dikalikan R. Ya, I kuadratnya adalah 1,5 ya. Di 1,5 dikali kuadrat segini, saya tuliskan 1,5 juga gitu ya, kalikan R, R-nya adalah 4. Nah, nanti 1,5 kali 4 adalah berapa? Adalah 6 ya. 1,5 kali 6 adalah 9 watt. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Atau juga bisa kita memakai rumus yang pertama, V kali I misalnya. Saya akan sama ya. Kali I, tapi V-nya itu V yang melalui ini ya, hambatan 4 ohm ini. Berarti kita cari dulu. V itu kan berarti tinggal kalikannya 1,5 dikali 4. Ya, berarti berapa tuh? 6 ya, 6 volt. Jadi di sini ada 6 volt. Ya, tinggal masukin saja ini 6 volt dikalikan I-nya adalah 1,5. Ya, sama saja ini jawabannya adalah 9 volt. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.